Assalamualaikum sahabat-sahabat proyek kita yang dirahmati Allah. Hari ini proyek kita akan menceritakan seorang kepala desa yang tega membakar gubuk nenek tua. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Desa Banyuaji terletak di lereng timur Gunung Ijen. Tanahnya subur, udaranya sejuk, dan sawahnya menghampar hijau sejauh mata memandang. Tapi ketenangan desa itu seperti selimut tipis yang menutupi bara api. Di balik hijaunya kebun dan gemericik air sungai, warga hidup dalam ketakutan yang tak terucap. Penyebabnya satu, Kepala Desa Suitno. Suitno bukan kepala desa biasa. Ia menjabat sejak 10 tahun lalu setelah mengalahkan 2 pesaing dengan cara yang tak banyak orang tahu. Sejak itu, ia menguasai tanah, proyek, dan suara siapapun yang dianggapnya ancaman. Di balai desa, suaranya lantang seperti dentum gendang, dan siapapun yang membantah akan merasakan akibatnya. Sebagian orang menyebutnya raja kecil, sebagian lagi menyebutnya setan berkopiah. Di rumahnya yang megah dengan pilar tinggi dan kaca patri dari Surabaya, Suitno hidup bak bangsawan. Istrinya memakai emas selengan. Anak-anaknya sekolah di kota. Sementara warga desa harus antri pupuk bersubsidi dan terpaksa menjual hasil panen ke tengkulak yang diam-diam, adalah kaki tangan sang kepala desa. Suitno punya kebiasaan berdiri di serambi rumahnya setiap pagi sambil menatap ke arah sungai. Dari sana, ia bisa melihat rumah-rumah warga miskin yang berdiri di batas tanah desa, termasuk satu gubuk reot yang menonjol karena tampak begitu renta, gubuk milik Nenek Marni. Nenek Marni tinggal seorang diri. Umurnya sudah lebih dari 70. Gubuknya berdinding anyaman bambu, beratap seng yang karatan, dan beralaskan tanah. Ia tak punya anak, tak punya sawah, hanya sepetak kebun kecil tempatnya menanam singkong dan daun kelor. Meski begitu, ia tak pernah meminta-minta. Setiap Jumat, ia membawa sebakul kecil nasi bungkus ke musala, memberikannya kepada anak-anak yatim dengan senyum yang nyaris tak terlihat karena keriput wajahnya. Tapi bagi Suitno, gubuk itu adalah noda. Tanah di sekitar sungai akan dijadikan area wisata pemancingan, dan ia tak ingin proyeknya terganggu oleh pemandangan buruk. Ia telah memerintahkan sekretaris desa untuk menyampaikan surat peringatan. Tapi nenek itu tak kunjung pergi. Suatu malam, setelah rapat tertutup di rumahnya, Suitno berdiri di jendela sambil mengisap rokok kretek. Di tangannya, ada peta kecil bertanda silang merah tepat di atas letak gubuk Nenek Marni. Asap rokoknya mengepul seperti kabut tipis, menyelimuti wajahnya yang tampak dingin. Sudah waktunya dibersihkan, gumamnya pelan. Kalau dia tak mau pergi, biar api yang memindahkannya. Di luar rumah, angin malam berdesir pelan. Tapi tidak ada yang tahu, malam itu, angin membawa kabar buruk yang akan mengguncang desa Banyuaji. Langit desa Banyuaji memerah menjelang petang. Sore itu, burung-burung enggan berkicau, dan angin dari arah sungai membawa aroma daun kering yang terbakar. Di gubuk kecilnya, Nenek Marni duduk bersila, menatap tungku yang tinggal bara. Wajahnya tenang, matanya redup, namun tangannya tak pernah diam, memutar tasbih dari kayu yang warnanya sudah memudar. Sejak pagi, beberapa orang hansip terlihat mondar-mandir di dekat gubuknya. Mereka tak berkata apa-apa, hanya menatapnya dari jauh, lalu berbisik-bisik satu sama lain. Marni paham betul, itu pertanda buruk. Ia sudah mendengar kabar tentang proyek pemancingan yang akan membabat seluruh rumah warga di pinggiran kali. Namun tak ada yang menduga bahwa langkah yang diambil kepala desa Suitno malam itu akan sejauh ini. Malam datang tanpa banyak bintang. Di balai desa, Suitno memanggil 2 orang suruhannya, Bakir dan Wanto. Mereka hansip tua yang telah lama jadi kaki tangan kekuasaan. Dengan suara rendah dan gelas kopi yang sudah dingin, Suitno memerintahkan mereka menyalakan api. Pastikan tak ada yang tahu. Buat seperti kebakaran dari tungku, ucapnya sambil menyerahkan sebotol bensin dan korek kayu. Wanto sempat ragu. Kalau ketahuan, Pak. Suitno memelototinya. Kamu kerja atau mau ikut digusur juga? Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari,
Ketika orang-orang desa terlelap, dua sosok bergerak perlahan di antara semak. Gubuk Nenek Marni terlihat gelap. Hanya ada cahaya redup dari lampu minyak yang menggantung di dalam. Mereka berdua mendekat dari arah sungai, menyiramkan bensin ke dinding bambu, dan menyulutkan api. Api menjilat cepat. Dalam sekejap, gubuk itu berubah jadi nyala merah yang menyala-nyala di tengah gelap. Namun sesuatu terjadi di luar dugaan. Dari dalam gubuk, terdengar suara batuk lirih. Nenek Marni ternyata masih di dalam. Bakir panik. "Wanto, dia belum keluar." Tapi Wanto sudah berlari, meninggalkan tempat kejadian. Bakir berdiri mematung, tubuhnya gemetar. Api makin membesar. Untungnya, seorang pemuda bernama Faris yang sedang ronda melihat asap dan berlari ke lokasi. Ia memanggil warga lain dan bersama-sama mereka menyelamatkan Nenek Marni, yang sudah terbatuk lemah dan hampir pingsan. Gubuk itu habis. Hanya tersisa arang dan serpihan kayu hitam. Di hadapan warga yang berkumpul, Nenek Marni duduk bersimpuh. Ia tidak menangis, tidak mengamuk, hanya menatap lurus ke bara yang masih menyala. Kemudian ia berkata lirih, "Allah sebaik-baik pelindung. Aku hanya bisa pasrah." Tak ada yang berani bicara. Malam itu, warga mulai bertanya-tanya siapa yang tega membakar gubuk seorang nenek renta. Tapi tak ada bukti, dan tak ada saksi yang berani bicara. Semua hanya diam, menatap sisa-sisa api yang masih mengepul dari tanah yang hangus. Namun di rumah besar kepala desa, suara aneh mulai terdengar dari balik jendela. Seperti suara kayu yang patah, dan tasbih yang diputar perlahan. 3 hari telah berlalu sejak api melahap gubuk Nenek Marni. Tanah tempat gubuk itu berdiri kini hitam legam, masih menyisakan arang dan bau asap yang enggan pergi. Beberapa anak kecil yang bermain di sekitar bekas kebakaran mengaku melihat asap tipis naik dari tanah saat matahari terbenam, meski api sudah lama padam. Warga mulai membicarakan hal-hal yang tak biasa. Namun semua bisik-bisik itu selalu mereda begitu kaki kepala desa Suitno terdengar melangkah melewati jalanan desa. Suitno sendiri mulai terlihat berbeda. Matanya yang dulu tajam dan percaya diri, kini tampak redup dan gelisah. Ia jarang keluar rumah. Bahkan urusan balai desa ia serahkan pada sekretarisnya. Istrinya, Bu Lestari, mulai mengeluh kepada tetangga dekat bahwa suaminya mengalami mimpi buruk setiap malam sejak peristiwa itu. Malam pertama, Suitno menggigau. Ia terbangun sambil berteriak, "Padamkan apinya. Itu bukan tungku." Malam kedua, ia memegangi dadanya dengan napas berat, lalu menangis dalam tidur. Dan kini, malam ketiga datang dengan keheningan yang lebih aneh dari biasanya. Di dalam kamarnya yang luas, Suitno berbaring gelisah. Angin berhembus dari jendela yang terbuka, meski sebelumnya telah ditutup rapat. Suhu di dalam ruangan turun drastis. Ia menarik selimut, tapi tetap menggigil. Tiba-tiba, ia mencium bau aneh. Bau daging terbakar bercampur bau anyir, seperti darah yang dipanaskan di atas bara. Ia membuka matanya. Di ujung kamar, tepat di dekat lemari, berdiri sosok kurus membungkuk. Siluetnya samar, namun jelas menunjukkan seorang perempuan tua, mengenakan kerudung lusuh dan menggenggam tasbih. Wajahnya tak terlihat, tertutup bayangan. Tapi Suitno tahu siapa dia. Lidahnya keluh. Ia mencoba bangun, tapi tubuhnya berat seperti ditindih batu. Sosok itu tak bergerak, hanya berdiri menghadap ke arah kiblat. Tasbihnya berputar perlahan. Tiba-tiba, Suitno mendengar suara bukan dari luar, tapi dari dalam kepalanya sendiri. Suara perempuan tua, tenang namun menusuk hati. "Yang kau bakar bukan hanya bambu dan atap, tapi tempatku bersujud." Suitno menjerit. Suaranya menggema ke seluruh rumah, membuat istrinya terbangun dan berlari ke kamar. Tapi saat ia membuka pintu, tak ada sosok lain di sana. Hanya suaminya yang menggigil di pojokan ranjang. Wajahnya pucat, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dan bau itu masih tercium jelas. Bau gosong bercampur darah, menggantung di udara meski tak ada api. Sejak malam itu, tubuh Suitno mulai melemah. Ia tak mampu berjalan tegak. Tangannya gemetar,
dan lidahnya kerap salah menyebut kata. Beberapa warga melihatnya di pagi hari duduk di kursi teras, menatap kosong ke arah sungai, seperti melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Namun malam belum selesai. Sebab keanehan berikutnya belum menunjukkan wujud paling buruknya. Pagi itu, suasana di rumah kepala desa Suitno terasa beku. Tak ada suara pintu dibuka. Tak terdengar suara motor dinas yang biasa meraung menuju balai desa. Ibu Lestari mondar-mandir dari kamar ke ruang tamu. Wajahnya pucat. Ia sudah 3 kali mencoba membangunkan suaminya. Tapi tubuh Suitno hanya terbaring kaku. Matanya terbuka. Namun pandangannya kosong. "Pak bangun, ini sudah subuh," ucapnya lirih sambil menggoyangkan bahu suaminya. Suitno mencoba berbicara, tapi lidahnya berat. Tangannya terkulai. Kakinya tak bisa digerakkan. Ia sadar sepenuhnya, tapi tubuhnya seperti tertawan. Ia ingin berteriak, ingin memanggil, namun hanya suara lirih yang keluar dari tenggorokannya. Ibu Lestari panik dan segera memanggil dokter desa. Tak lama kemudian, Dokter Budi datang dengan wajah bingung. Ia memeriksa tekanan darah, suhu tubuh, dan detak jantung. Semua tampak normal. Tapi otot-otot tubuh Suitno seperti lumpuh sebagian, terutama di bagian bawah pinggang. "Ini bukan stroke, tapi juga bukan cedera," gumam Dokter Budi dengan dahi berkerut. Seperti tubuhnya menolak untuk digerakkan. Warga mulai berdatangan. Kabar tentang kondisi Suitno menyebar cepat seperti angin membawa kabar dari gunung. Beberapa orang berkerumun di depan rumahnya. Sebagian penasaran. Sebagian lagi diam-diam mengaitkan kejadian ini dengan kebakaran gubuk Nenek Marni. Tak sedikit pula yang berbisik bahwa azab sedang turun. Tapi tak ada yang berani mengucapkannya terang-terangan. Di balai desa, suasana mulai kacau. Sekretaris desa kebingungan mengatur urusan tanpa arahan. Proyek pemancingan ditunda. Para tukang berhenti menggali karena dana tak lagi cair. Di tengah kekacauan itu, Faris, pemuda yang dulu menolong Nenek Marni dari kebakaran, datang membawa kabar mengejutkan. Ia berkata bahwa sejak pagi itu, Nenek Marni tak terlihat. Rumah warga yang menampungnya mengatakan bahwa beliau pergi sejak subuh dengan membawa tas kecil dan tongkatnya. Tak seorang pun tahu kemana arahnya. Dia sempat bilang, mau kembali ke tempat semula, tapi tidak ada yang tahu maksudnya apa, kata Faris pelan. Sementara itu di rumah besar Suitno, bau anyir kembali muncul. Kali ini lebih menyengat, hingga membuat pembantu rumah tangga muntah dan keluar terburu-buru. Anehnya, bau itu hanya muncul di kamar Suitno. Ketika jendela dibuka, angin yang masuk justru membawa suara seperti bisikan tasbih yang diputar perlahan. Hari beranjak senja, dan tubuh Suitno tak kunjung membaik. Ia hanya bisa duduk terkulai, diselimuti sarung dan selimut tebal, memandangi langit jingga dari balik jendela. Dan di langit itu, ia seperti melihat asap tipis naik dari tanah dekat sungai, membentuk rupa gubuk yang ia kenal betul. Langit desa Banyuaji menurunkan gerimis tipis sejak subuh. Tanah basah, udara lembab, dan kabut menggantung rendah di atas sungai. Warga berjalan pelan, sebagian memegangi payung, sebagian lagi membungkus tubuh dengan sarung. Namun hari itu, langkah mereka terhenti di satu titik, di tanah hangus bekas gubuk Nenek Marni. Di sana, berdiri seorang perempuan tua dengan kerudung lusuh. Ia berdiri diam, memandangi tanah hitam di depannya. Tangannya menggenggam tasbih, dan matanya terpejam. Beberapa warga mengaku mengenal sosok itu sebagai Nenek Marni, namun tampak berbeda. Wajahnya lebih bersinar, dan langkahnya jauh lebih tegap dari sebelumnya. Faris, yang menyaksikan sendiri peristiwa itu, bercerita bahwa Nenek Marni berdiri lama sekali, seakan berbicara dengan tanah. Ia tak mengucap satu kata pun, tapi suara tasbihnya terdengar jelas, bergema di antara desir angin. Lalu tiba-tiba, tanah bekas gubuk itu mengeluarkan asap tipis, dan kabut menjadi lebih tebal di sekelilingnya. Dalam kabut itu, Nenek Marni menghilang. Dia tidak berjalan pergi, ucap Faris pada beberapa warga. Dia lenyap, seperti ditelan kabut dari sungai. Berita ini sampai ke telinga Ibu Lestari, yang langsung jatuh pingsan mendengarnya. Sementara itu,
Sweetno yang belum bisa bicara hanya menangis. Air matanya menetes tanpa suara. Ia tahu betul apa yang terjadi. Ia tahu siapa yang datang di malam-malamnya. Dan ia tahu, kini semua sudah terlambat. Di rumahnya, Sweetno mulai meracau dalam tidurnya. Ia menyebut nama-nama yang tidak dikenali, berbicara dalam bahasa yang tak dimengerti, dan terus mengulang kata, "Ampuni aku, jangan bawa aku ke sana." Namun tak seorang pun tahu, kemana, sana, yang ia maksud. 3 malam berturut-turut, seorang dukun tua dari desa sebelah diminta datang. Ia membawa kendi berisi air doa dan segenggam tanah dari pemakaman desa. Tapi setiap kali kendi itu mendekati tubuh Sweetno, air di dalamnya mendidih sendiri, dan pecah berkeping tanpa disentuh. Dukun itu hanya menggeleng dan berkata lirih, "Ini bukan sakit biasa. Ini azab yang tak bisa diobati manusia." Sejak saat itu, kamar Sweetno dikunci rapat. Tak sembarang orang boleh masuk. Ia hanya ditemani oleh istrinya, yang terus-menerus mengaji di sisi ranjang, berharap kemurahan dari Allah turun sebelum segalanya terlambat. Namun malam semakin panjang, dan kabut dari arah sungai tak kunjung surut. Malam keempat, hujan turun deras. Petir sesekali menyambar pucuk pohon mahoni di belakang rumah kepala desa Sweetno. Air menggenang di jalanan desa, membawa daun-daun kering dan ranting patah ke parit kecil yang menuju sungai. Di tengah suara hujan dan gemuruh langit, terdengar bunyi yang tak lazim dari halaman rumah Sweetno. Seperti suara tanah retak, disusul dengan aroma busuk yang mengendap di udara. Ibu Lestari yang tertidur di sisi suaminya terbangun. Lampu kamar mati. Gelap. Hanya cahaya petir sesekali yang menyinari ruangan, memantulkan bayangan tubuh suaminya yang terbaring di ranjang. Tapi malam itu, Sweetno tidak tidur. Ia duduk sendirinya. Kaki yang lumpuh 3 hari terakhir kini bergerak. Tangannya yang lemah kini mencengkeram ujung ranjang. Tapi wajahnya bukan lagi wajah Sweetno yang dikenali istrinya. Matanya kosong, tak berkedip. Bibirnya bergumam lirih, seperti orang yang tengah melafalkan sesuatu. Namun bukan ayat suci, bukan pula bahasa manusia. Ibu Lestari mundur perlahan. Tubuhnya gemetar. Ia mencoba menyalakan lampu minyak. Tapi sumbunya basah. Gelap tetap melingkupi kamar itu. Dari bawah lantai kamar, terdengar suara ketukan pelan. Tok tok tok. Bukan tikus. Bukan angin. Ketukan itu berirama, seperti memanggil. Dan setiap suara itu terdengar, tubuh Sweetno bergerak makin kaku, makin tegang. Lalu kepalanya mendongak ke langit-langit. Mata terbalik hingga hanya putihnya yang terlihat. Dari mulutnya keluar suara serak. "Sudah kubakar semuanya." Dia minta tempatnya dikembalikan, dia minta sajadahnya. Tiba-tiba dari luar rumah terdengar jeritan seorang pemuda. First, ia berlari dari arah sungai menuju halaman rumah kepala desa. Wajahnya basah oleh hujan dan lumpur. Nafasnya memburu. Matanya ketakutan. Ada liang di tepi sungai. Liang besar, menganga dan di dalamnya ada suara tasbih. Warga yang mendengar teriakan itu segera keluar dari rumah masing-masing. Mereka menyusul Faris ke tepi sungai. Di sana, mereka melihat tanah yang ambles, membentuk lubang seperti liang kubur, cukup dalam untuk menelan satu tubuh manusia. Tak ada bau menyengat, tak ada jejak kaki. Tapi suara dari dalam liang itu jelas terdengar. Bukan teriakan, bukan tangisan, tapi suara zikir, suara yang lirih, tapi menusuk dada. Subuh menjelang, tapi cahaya fajar tertutup awan kelam. Dan liang itu masih terbuka, menunggu sesuatu. Subuh di Banyuaji datang tanpa azan. Speaker masjid tua tak lagi berbunyi. Seorang marbot yang biasa memanggil jamaah terbaring di teras masjid. Pingsan sejak dini hari. Katanya, ia melihat bayangan putih melayang di atas menara sebelum tubuhnya gemetar dan kesadarannya lenyap. Di tepi sungai, liang itu masih terbuka. Tak seorang pun berani mendekat. Faris berdiri mematung, wajahnya pucat, matanya memandang kosong ke dasar liang. Ia satu-satunya yang mengaku melihat sosok perempuan di dalamnya. "Saya lihat wajahnya," katanya lirih. "Itu Nenek Marni. Tapi bukan seperti sebelumnya."
Ia menggambarkan sosok perempuan tua dengan sorban putih yang menyilaukan. Wajah bersih tak berkerut, duduk bersila di dasar liang, memeluk sajadah usang. Tasbih di tangannya berputar perlahan, namun setiap geraknya mengeluarkan cahaya samar. Sementara itu, di rumah besar kepala desa, kondisi Sweetno memburuk. Tubuhnya kini memucat seperti tak dialiri darah. Seluruh pembuluh di bawah kulitnya tampak menonjol, kebiruan, berdenyut lambat. Ia terus meracau, mengulang kata-kata tak dikenal dan memanggil nama seseorang yang hanya ia sendiri yang tahu. Ibu Lestari, yang kehabisan cara, akhirnya memanggil Kiai Muhtadin, seorang ulama sepuh dari desa sebelah yang dikenal jarang bicara tapi disegani karena keteguhan ilmunya. Kiai datang menjelang pagi, mengenakan sarung hitam dan surban coklat. Ia tak banyak tanya. Begitu menginjakan kaki ke dalam rumah, ia berhenti, menutup mata, lalu berbisik lirih. Ini rumah yang menolak doa. Ketika Kiai masuk ke kamar Sweetno, tubuh kepala desa itu seketika berontak. Ia melolong seperti binatang, matanya merah menyala, dan dari sela-sela giginya keluar darah kental. Ia berusaha merangkak turun dari ranjang, namun tak mampu. Kiai hanya berdiri di ujung ranjang, membacakan istighfar perlahan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Saat lafaz itu diulang untuk ketujuh kalinya, terdengar suara retakan dari langit-langit kamar. Lalu dinding bagian barat perlahan basah, seperti mengucurkan air sungai, namun warnanya hitam dan berlendir. Di saat bersamaan, kabar dari luar rumah menyeruak. Liang di sungai kini tertutup. Tapi sebelum tertutup, seorang anak kecil yang hendak bermain sempat melihat sosok yang berdiri di bibir liang itu. Ia berkata dengan polos, "Ada nenek di situ." Dia bilang, "Sudah cukup. Tinggal satu hal yang belum dikembalikan." Warga bingung, tapi mereka tahu sesuatu sedang diminta. Sesuatu yang pernah diambil, dan harus dikembalikan. Sementara itu, di dalam kamar Sweetno, tubuh kepala desa itu kini bergetar hebat. Urat-urat di lehernya menegang, dan dari matanya mengalir air hitam, kental seperti lumpur sungai. Kiai Muhtadin berhenti membaca. Ia menatap lekat ke arah Sweetno dan berkata, "Kembalikan sajadahnya. Sekarang." Hening menyelimuti kamar itu setelah Kiai Muhtadin mengucapkan perintahnya. Ibu Lestari menggigil. Wajahnya pucat pasi. Tangannya gemetar saat menunjuk ke sebuah lemari tua di sudut ruangan. Dengan suara lirih, ia berkata, Dia simpan sajadahnya di situ." Kiai mendekat perlahan. Setiap langkahnya membuat udara dalam kamar semakin berat. Tangan tuanya membuka pintu lemari yang kayunya lapuk. Di dalamnya, terlipat sebuah kain lusuh berwarna coklat tanah. Ada bekas luka bakar di ujungnya, dan baunya masih menyengat campuran dari debu arang dan wangi harum yang tak wajar. "Sajadah ini bukan milik kalian," ucap Kiai. "Ini milik orang yang tak kau izinkan hidup dengan tenang." Begitu sajadah itu diangkat keluar, tubuh Sweetno terangkat beberapa senti dari ranjang. Tak ada yang menyentuhnya. Tubuh itu melayang, menggeliat hebat seperti ditarik dari 4 arah yang berbeda. Suara dari mulutnya bukan lagi manusia. Suara itu berat, berlapis, seperti ribuan bisikan yang jadi satu. Ibu Lestari menjerit dan mundur ke pojok ruangan. Kiai tak menunggu lama. Ia menggulung sajadah itu dengan hati-hati, lalu membawanya keluar rumah. Faris yang menunggu di halaman langsung mendekat. Wajahnya panik, tapi tubuhnya seolah ditarik untuk mendekat. Kiai menatapnya dan berkata, "Kau yang melihat liang itu pertama. Maka kau yang harus ikut mengembalikannya." Tanpa banyak tanya, Faris mengikuti Kiai menuju tepi sungai. Langkah mereka pelan, tapi langit di atas bergerak cepat. Awan hitam menggulung dari arah barat, dan angin mulai meniup dedaunan dengan suara seperti bisikan. Di tepi sungai, liang yang tadi tertutup kembali terbuka, seakan menunggu. Tanah di sekelilingnya retak, dan air mengalir masuk pelan. Kiai berdiri di depan liang, lalu membuka gulungan sajadah. Ia melambungkannya ke arah lubang sambil berdoa dalam hati. Namun sebelum sajadah itu jatuh, ia tertahan di udara, lalu perlahan-lahan melayang masuk ke dalam liang,
seakan ada tangan tak terlihat yang menyambutnya. Saat kain itu menyentuh dasar, Liang mengeluarkan cahaya samar. Suara tasbih terdengar untuk terakhir kalinya. Setelah itu, Liang menutup dengan sendirinya. Tak ada gempa, tak ada suara. Hanya angin yang tiba-tiba berhenti berhembus. Faris menatap Kiai. Sudah, Kid. Kiai mengangguk pelan. Untuknya, sudah. Tapi saat mereka kembali ke rumah kepala desa, mereka hanya menemukan ranjang kosong. Suitno lenyap. Tak ada bekas tubuhnya. Tak ada jejak di bawah orang. Di bawah bantalnya, hanya tertinggal sehelai rambut putih panjang, halus dan harum. Ibu Lestari menangis sejadi-jadinya. Tangis yang tak berjawab. Sejak malam itu, jabatan kepala desa Banyuaji kosong. Tak ada yang berani menempatinya. Rumah besar itu pun dibiarkan terbuka. Angin masuk sesukanya, membawa bisikan yang tak dimengerti. Dan sungai hitam tetap mengalir. Tenang. Namun tak ada yang berani memancing di sana lagi. Mereka tahu, di dasar sungai itu, ada yang sedang mengaji. Cerita ini mengingatkan kita bahwa kezaliman kepada orang lemah, apalagi yang dekat dengan Allah, tak akan dibiarkan begitu saja. Harta, jabatan, dan kekuasaan tidak bisa menutup aib di hadapan Allah. Apa yang kita ambil secara batil, akan kembali menuntut di akhir atau bahkan sebelum ajal menjemput. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu menyangka bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Quran Surat Ibrahim 42. Catatan penting. Cerita ini adalah fiktif yang dikisahkan dengan gaya seolah nyata, semata-mata untuk menggugah hati agar kita mengambil hikmah dan pelajaran darinya. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati atau memberikan pelajaran berharga, jangan lupa untuk komentar, like, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Semoga Allah menjaga hati kita dari kezaliman dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa.